Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid. Perkenalkan, nama saya Indi Lestari. Perkenalkan, nama saya Mita Rahim. Perkenalkan, nama saya Humaira. Perkenalkan, nama saya Rizna. Kami dari kelompok Sky, kelas 12 IPA 5, SMA Negeri 1 Pakuen. Hari ini kami akan melakukan percobaan biologis praktikum metode ilmiah tentang pengaruh dan perbandingan pemberian macam-macam ekstrak pada tumbuhan kemangi Ocimum bisalicium. Video ini bertujuan untuk menayangkan dan juga menjelaskan hasil praktikum biologi kami yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Topik mengenai praktek kami adalah pengaruh dan perbandingan pemberian macam-macam ekstrak pada tanaman kemangi. Tanpa basa-basi, yuk kita simak videonya. Alat dan bahan. Alat dan bahan pertama ada cutter untuk melubangi bagian bawah cup. Kemudian ada tanaman kemangi yang masing-masing berukuran 12 cm. Lalu ada susu dan kemudian ada susu yang dilarutkan dengan air. Kemudian ada garam yang nantinya akan dilarutkan dengan air. Lalu ada spidol untuk membedakan tanaman yang diberi larutan garam, air, dan susu. Pertama kita beri tanda A sebagai tanaman yang diberi larutan susu, tanaman B sebagai tanaman yang diberi larutan garam, dan C sebagai tanaman yang diberi air. Dan terakhir ada air. Cara kerja beserta variabelnya. Variabel bebas yang kami pilih yaitu susu, garam, dan air. Tapi sebelum itu kami akan melarutkan susu terlebih dahulu. Perbandingan susu berbanding airnya 3 sendok makan susu berbanding 10 sendok makan air. Selanjutnya kami akan melarutkan garam. Perbandingan garam berbanding airnya 1 sendok garam berbanding 10 sendok makan air. Lanjut ke proses selanjutnya. Tanaman yang kami pilih ada tanaman kemangi dengan tinggi masing-masing 12 cm. Tanaman A kita siram menggunakan larutan susu sebanyak 5 sendok makan.
Kemudian tanaman B kita siram menggunakan larutan garam sebanyak 5 sendok makan. Kemudian yang terakhir, tanaman C kita siram menggunakan air sebanyak 5 sendok makan. Proses terakhir. Tempatkan ketiga tanaman kemangi di tempat yang terbuka agar ketiganya mendapatkan intensitas cahaya matahari. Dengan begitu, variabel terkontrol lainnya adalah cahaya matahari. Berikut data pengaruh dan perbandingan tinggi tanaman kemangi selama 6 hari. Hari pertama, tanaman A, susu masih belum berpengaruh dan tingginya naik menjadi 12,7 cm. Tanaman B, garam mulai berpengaruh dan tingginya turun menjadi 11,5 cm. Tanaman C, pengaruh air menjadikan tanaman tumbuh dengan subur dan tingginya naik menjadi 12,3 cm. Hari kedua, tanaman A, susu masih belum berpengaruh dan tingginya naik menjadi 13 cm. Tanaman B, garam membuat tanaman menjadi layu dan tingginya tetap sama 11,5 cm. Tanaman C tumbuh subur dan tingginya naik menjadi 12,5 cm. Hari ketiga, tanaman A tetap sama dan tingginya naik menjadi 13,4 cm. Tanaman B, garam membuat tanaman mengering dan tingginya turun menjadi 9 cm. Tanaman C, daun menjadi besar dan lebat dan tingginya naik menjadi 12,9 cm. Hari keempat, tanaman A mulai layu dan tingginya turun menjadi 12,5 cm. Tanaman B mengering dan mati, serta tingginya tetap sama 9 cm. Tanaman C tumbuh subur dan tingginya naik menjadi 13 cm. Hari kelima, tanaman A layu dan mulai mengering, serta tingginya turun menjadi 8,6 cm. Tanaman B mati dan tingginya turun menjadi 8,8 cm. Tanaman C tumbuh subur dan tingginya naik menjadi 13,4 cm. Hari keenam, tanaman A mengering, sepertinya tanaman A mati dan tingginya turun menjadi 8,4 cm. Tanaman B mengering dan mati, serta tingginya turun menjadi 8,7 cm. Tanaman C tumbuh subur, daun berwarna hijau kekuningan, dan tingginya naik menjadi 13,5 cm. Hari keenam akan dijelaskan sedikit pengaruh dan perbandingan tingginya, serta variabel terikatnya yaitu tinggi tanaman, warna daun, batang, dan akar. Pengaruh pemberian macam-macam ekstrak pada tanaman kemangi selama 6 hari. Pengaruh susu terhadap tanaman kemangi, daun layu dan mulai mengering, batangnya berwarna hitam, dan sepertinya tanaman kemangi ini mati. Pengaruh pemberian larutan garam pada tanaman kemangi, tanaman kemangi ini mati, daun dan batang berwarna coklat dan mengering. Sedangkan tanaman kemangi yang diberi air, tanamannya tumbuh subur dan daun berwarna hijau kekuning-kuningan, batang dan akar agak kuat. Setelah 6 hari, tanaman yang diberi macam-macam ekstrak. Pada tanaman yang diberi larutan susu tingginya 8,4 cm. Dan pada tanaman yang diberi larutan garam tingginya 8,7 cm. Dan pada tanaman yang diberi larutan air tingginya 13,5 cm. Kesimpulan dari video praktikum ilmiah,
kelompok kami yaitu Sejak lama susu telah digunakan sebagai pupuk tanaman. Selain membantu pertumbuhan tanaman dan memberi makan pada tanaman, dengan susu dapat mengatasi banyak masalah, mulai dari kekurangan kalsium hingga virus dan embun tepung. Tetapi pada percobaan praktikum kali ini, penggunaan susu pada tanaman tidak benar karena merek susu yang kami pakai banyak mengandung gula dan lemak yang tidak cocok untuk tumbuhan, ataukah pengenceran susu tidak sesuai dengan prosedur sehingga tanaman tersebut layu dan mati. Pemberian air garam yang berlebihan dapat mengganggu proses fotosintesis yang merupakan proses membuat dan menyimpan persediaan makanan sendiri. Percobaan kali ini pemberian garam terlalu banyak sehingga membuat tanaman mati. Tapi jika diberi dosis tertentu maka tanaman akan lebih kuat. Air sangat berperan penting. Air sebagai pelarut senyawa molekul organik dari dalam tanah ke dalam tanaman. Air berperan dalam menjaga turginitas sel seperti pembesaran sel, proses membukanya stomata, penyusunan protoplasma, serta pengatur suhu tanaman. Pada percobaan kali ini, tanaman yang diberi air tumbuh dengan subur akibat pemberian air yang tepat sesuai dengan dosis. saran dari kelompok kami. Ketika melakukan suatu praktikum metode ilmiah seperti ini, hendaknya terlebih dahulu melakukan contoh percobaan agar dapat mengetahui letak kesalahan ketika melakukan contoh percobaan. Sehingga ketika melakukan percobaan sesungguhnya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dengan harapan kita. Sekian praktikum metode ilmiah dari kelompok kami. Ketika ada kata-kata atau pengucapan yang salah, kiranya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.